Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu dalam kesempatan kali ini masih dalam layanan bimbingan konseling klasikal. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena untuk pertemuan kali ini Ibu hanya bisa mengirimkan videonya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan mengadakan Zoom meeting kembali, karena untuk pertemuan kali ini Ibu ada kegiatan atau dinas lain di MGBK Indonesia. Terima kasih atas pengertiannya. Nah, materi kali ini yaitu nikmatnya selalu bersyukur. Tujuannya yaitu agar kalian bisa memahami dan menyadari nikmat dari pemberi nikmat. Siapa yang pemberi nikmat? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada sebuah penelitian tentang bersyukur. Bagaimana ilmu baru tentang bersyukur dapat menjadikan Anda lebih bahagia, bahwa ternyata orang-orang di luar sana, orang barat, melakukan penelitian tentang syukur. Nah, kita sebagai orang Islam tentu kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa manakala kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Nah, ternyata tentang syukur ini orang-orang barat meneliti, sehingga ditemukanlah hasilnya bahwa bentuk rasa syukur itu menambah kenikmatan hidup seseorang. Semua orang punya rezeki masing-masing, juga punya masalahnya masing-masing. Karena itu tidak perlu menjadikan orang lain sebagai tolak ukur tidak bisa menjadikan tolak ukur kebahagiaan kita, karena sesungguhnya kebahagiaan itu hasil dari kepandaian kita dalam bersyukur. Bila hati kita dipenuhi oleh rasa syukur, hidup akan senantiasa semangat menjalani hidup, menumbuhkan sikap dermawan, serta hidup menjadi lebih indah dan damai. Segala sesuatunya terlihat baik dan positif. Tentu Ibu berharap anak-anakku sekalian menjadi pribadi yang positif, yang pandai bersyukur. Semua kita pasti punya masalah, punya problemnya masing-masing, tapi marilah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita mampu menjalani hidup ini dan mampu mengatasi setiap problem yang ada pada kehidupan kita. Menurut bahasa Arab Indonesia, dalam Kamus Besar Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakaro yang artinya adalah berterima kasih, dan tasyakkaro yang berarti mensyukurinya, memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat dan segala nikmatnya. Menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimanapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti: rasa berterima kasih kepada Allah, untunglah, atau merasa lega, senang, dan lain-lain. Itu pengertian dari syukur. Nah, sekarang kita sebagai makhluk Allah, bagaimana sih cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara bersyukur. Di antaranya bersyukur dengan hati nurani. Artinya selalu benar, dan untuk itu orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah. Jadi selalu pendekatannya menggunakan hati, mendengar kata hati dan sanubarinya, hati nurani yang paling dalam. Bersyukur dengan ucapan, berkata-katalah yang baik. Gitu, karena perkataan yang baik juga akan mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi emosi kita. Yuk, mari kita belajar bersyukur dengan ucapan yang baik, yang menimbulkan motivasi, semangat, sehingga kita bisa tetap optimis ke depannya. Meskipun begitu banyak ujian yang sedang menempa kita, tapi kita ucapkan ucapkan kata-kata yang positif,
agar hidup kita menjadi lebih baik. Bersyukur dengan perbuatan. Nah, bentuk rasa bersyukur dengan perbuatan itu adalah dengan anggota tubuh. Kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat mata yang sehat. Kita gunakan mata untuk kebaikan. Kita gunakan tangan dan kaki kita untuk kebaikan. Kita gunakan tangan dan kaki kita untuk melangkah mencari ilmu. Kita gunakan mulut kita untuk berkata hanya dengan perkataan yang baik dan benar. Nah, itu bentuk dari rasa syukur. Beberapa bentuk syukur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Nah, ini contoh konkretnya bentuk rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan ibadah utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sebagai orang muslim tentunya kita melaksanakan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan rukun Islam dan rukun iman. Menjaga kesehatan fisik, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental, berarti menjaga nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Makan teratur, olahraga, menjauhkan diri dari rokok, narkoba, seks bebas atau apapun yang dapat merusak kesehatan fisik kita. Juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah. Jadi menjaga kesehatan kita juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Apalagi di era pandemi saat ini, kita harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan fisik kita agar kita bisa tetap sehat dan fit. Menjaga kesehatan mental dan pikiran. Nah, sehat mental dan pikiran juga sangat penting. Sehat fisik harus juga dibarengi dengan sehat mental dan pikiran. Tuhan menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita patut mensyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran, seperti belajar, membaca, mengaji. Nah, itu juga bisa dijadikan cara kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara agar otak kita tetap sehat, mental dan pikiran kita tetap sehat. Nah, bentuk syukur yang lainnya itu mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Kita berproyeksi untuk masa depan menjadi lebih baik. Tentu kita harus memperbaiki kesalahan kita agar kita bisa menyongsong kehidupan masa depan kita yang jauh lebih baik. Cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Contoh, aktivitas mengamalkan potensi yang Tuhan berikan untuk kebaikan. Misalnya kita mengetahui diri kita berbakat dalam menulis, maka kembangkan bakat itu. Memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Nah, kita tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan kita. Salah satu orang yang pandai bersyukur adalah menolong, mengulurkan tangannya untuk siapapun yang membutuhkan uluran tangan, dan tidak menyebabkan orang menderita. Jangan sampai dengan kehadiran kita orang lain merasa terancam, apalagi membuat menderita orang lain. Nah, hal ini tentu kita harus hindari betul-betul. Oke, untuk pertemuan kali ini Bu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran tentang nikmatnya bersyukur menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan boleh japri dan WA Ibu. Kalau kalian mau ada yang di konseling, butuh curhat, cerita, silahkan Ibu terbuka untuk siapapun. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.